Hai guys, balik lagi sama gue Andrew, yang dari Wear.id atau Wear Indonesia. Di video product battle kali ini, gue akan membantu lu dengan membandingkan Garmin Fenix 7 yang pada saat kesempatan ini akan diwakilkan oleh Garmin Fenix 7 Sapphire Solar yang gue punya di tangan kanan gue, dan yang di bagian kiri yaitu Coros Vertix 2. Alasan perbandingan video kali ini karena kedua seri atau model ini merupakan versi flagship dari kedua brand, baik dari Garmin dan dari Coros. Tanpa panjang lebar, let's check it out. Sebelum lebih lanjut, gue pengen kasih tahu bagaimana video ini disegmentasikan, yaitu dibagi dari berbagai part, mulai dari desain material, all the way sampai ke part yang paling terakhir, yaitu kesimpulan. Jadi kalau misalnya lu udah merasa mengetahui bagian desain atau beberapa bagian yang di awal-awal, lu bisa langsung ke bagian description box dan langsung klik bagian-bagian part-partnya yang memang pengen lu tahu. Jadi lu bisa menggunakan video ini dengan lebih efektif. Oke? Nah, sebelum kita lanjut ke bagian ke desain dan material, gue mau kasih tahu dulu dengan memberikan penampilan tabel. Kalau misalnya si Fenix 7 itu ada berbagai macam. Kebetulan yang tadi gue udah bilang di awal, yang gue ada di tangan ini Fenix 7 Sapphire Solar gitu ya. Dan itu perbedaannya gue langsung tampilin di tabel, tapi yang paling notable atau yang paling kentara yaitu hanya versi Sapphire lah yang memiliki fitur GPS multiband. Tolong dicatat ya, hanya yang ada embel-embel Sapphire-nya. Gampang kan? Nah, sedangkan kalau misalnya untuk si Vertix 2, ya udah dia nggak ada neko-neko yang versi yang lebih kecil atau yang lebih besar. Dengan si Garmin Fenix kan tuh ada yang Fenix 7 yang X atau nggak yang biasa. X itu paling besar dan X itu ada kayak center di bagian luarnya. Itu nggak berlaku di Vertix 2. Vertix 2 ya udah Vertix 2 aja dengan beberapa varian warna. Oke, kalau misalnya mau cek lebih lanjut bisa langsung di situs wear.id yang linknya udah ditaruh di description box. Oke, pertama-tama langsung kita ngomongin terkait si desain dan material. Kita ngomongin size-nya dulu nih. Kalau misalnya lu lihat di video ini, mungkin bisa dilihat ya, ini memang 2 jam yang cukup besar. Kalau misalnya si yang Fenix 7 yang gue pakai di sini kan ini Fenix 7 yang Sapphire Solar yang biasa, dan kalau misalnya mau yang lebih besar yaitu mesti perlu yang Fenix 7X. Nah, secara diameter dan kayak ukuran-ukuran milimeternya gue langsung tampilin aja, baik untuk si Fenix 7 Sapphire Solar gue ini ataupun si Vertix 2. Tapi kalau misalnya bandingin dengan Sapphire Solar, memang si Vertix 2 ini sedikit lebih besar gitu. Dan secara berat gue juga udah tampilin di screen ini buat memberikan lu bayangan. Tapi secara experience memang kalau misalnya untuk larinya yang kayak jaraknya dekat atau enggak kayak menengah, ya mungkin kayak 10 kiloan gitu, kayak menurut gue sih beratnya ini nggak akan terlalu terasa ya. Tapi kalau misalnya lu udah mulai lebih dari itu, misalnya sampai 20 km, mungkin tangan mulai agak berasa berat kali ya. Karena kalau misalnya apalagi dibandingin dengan kayak versi-versi yang lebih light dari kedua brand, misalnya si Coros dia juga ada yang versi Apex, apalagi yang versi yang lebih paling entengnya lagi yang entry level itu pace itu enteng banget. Sedangkan kalau misalnya mau ekstrim, si Garmin bisa dibandingkan dengan model atau model mereka yang Forerunner itu sangat enteng karena dua-duanya terbuat dari bahan yang juga enteng gitu, dan size-nya juga lebih kecil. Masih di bagian desain dan material, kita kali ini mau ngomongin terkait screen-nya nih. Nah, screen-nya itu secara lebarnya memang ya karena bentuknya juga si Vertix 2 lebih besar ya kalau dibandingin sama si Fenix 7 Sapphire Solar ini 1,4 inch, sedangkan yang si Fenix 7 itu 1,3 inch. Tetap walaupun gue ngomong, gue akan tampilin data-datanya. Terus untuk kayak pixelsnya juga si Vertix 2 ini 280x280, sedangkan si Fenix 7 260x260. Nah, mungkin gue kasih lihat lu untuk yang pertama-tama Vertix kira-kira tampilannya gimana sih. Nah, ini dua-duanya memiliki function touchscreen, tapi nanti gue kasih tahu ada perbedaan sedikit dengan cara penggunaannya gitu ya. Oke. Ini gue kasih lihat dulu nih 280x280 pixels versinya si Vertix 2 kurang lebih seperti ini ya. Ini memang settingannya agak berbeda dengan si Garmin, dimana kalau Garmin itu settingannya ada kayak persentase dalam hal brightness gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk si Vertix 2 ini cuman kayak auto, off, dan yang satu lagi ya ini yang nyala terus seperti ini.
yang all day namanya, backlight all day. Nah, lu bisa lihat nih gue sengaja scrolling ini warnanya seperti ini, jadi lu kebayang screen-nya seperti apa ya. Oke, nah sedangkan untuk kayak kecerahan dari si Fenix 7 Sapphire Solar, gue bisa kasih lihat di sini. Nah, gue sengaja memang scroll dua-duanya lu bisa ngeliat ya, kayak reaksi dari kedua jam ini agak beda nih kalau ngomongin touchscreen-nya. Dimana kalau misalnya untuk si Vertix 2 ini kalau misalnya lu pengen kayak akses widgetnya ya, dari awal tuh nggak bisa langsung pakai si touchscreen-nya. Lu mesti digital dial. Nih gue kasih tahu dulu, namanya digital dial, atau kalau di Apple tuh digital crown setahu gue, Apple Watch maksudnya. Nah, ini di scroll dulu, lu terus buka juga pakai digital dial. Nah, terus kalau misalnya ada data, misalnya gue kasih lihat yang lebih simple. Nah, lu mau lihat data-data di dalam widgetnya yang lebih detail, baru lu pakai si touchscreen-nya gitu. Di samping itu juga nanti pas kayak map, baru dia bisa untuk touchscreen gitu ya. Nah, sedangkan kalau misalnya penggunaan touchscreen di Garmin Fenix 7 Sapphire Solar atau Fenix 7 pada umumnya, yaitu dari awal nih, ibaratnya dari home-nya aja lu udah bisa akses si widgetnya nih. Widgetnya dengan menggunakan touchscreen. Lu mau pilih salah satu widgetnya juga dengan touchscreen. Memang tapi kalau ada beberapa detail, mesti lu pencet tombolnya gitu. Jadi kayak dua-duanya touchscreen, tapi pengoptimalan penggunaan touchscreen itu agak sedikit berbeda. Nah, ngomongin terkait itu, kayaknya gue perlu kasih lihat terkait pengontrolnya ya, buttonnya. Walaupun mereka touchscreen, dia tetap ada button. Lu bisa lihat di sini ya, perbedaannya di bagian kanan masing-masing itu. Kalau Vertix 2 itu ada tombol 1, terus di tengahnya ada digital dial, di bawahnya lagi juga ada button. Tombolnya tuh kurang lebih cuman 3. Bukan kurang lebih sih, emang cuma 3. Sedangkan kalau misalnya si Fenix 7 itu ada 2 di kanan dan 3 di kiri gitu. Jadi sama masih dengan kayak pendahulunya si Fenix 6 gitu. Jadi secara screen memang dua-duanya terang, dan gue tidak menemukan masalah kalau misalnya under direct sunlight itu juga masih oke-oke aja. Tapi memang ada perbedaan dalam hal penggunaan touchscreen-nya. Yang mana yang menurut lo yang lebih enak? Langsung tulis di kolom komentar ya. Oke, sekarang gue mau ngomongin terkait materialnya, terkait pengalaman gue menggunakan kedua jam ini, experience materialnya seperti apa. Tapi kalau untuk kayak teknisnya gue langsung tampilin aja tabelnya. Tapi basically keduanya ini menggunakan ya kacanya Sapphire. Terus bedanya paling ya kalau si Garmin, kalau yang solar ada solar panelnya, dan di bagian bezel dan bagian casingnya itu dilapisi dengan titanium, walaupun ada beberapa bagian juga misalnya kayak si Garmin Fenix 7 ini kayak dari polimer alias plastik lah yang gue tangkap seperti itu. Dan kalau misalnya untuk strapnya sepengetahuan gue sampai saat ini kalau untuk yang Vertix 2 strapnya mostly itu silikon. Dan nggak ada yang namanya pakai kayak leather gitu ya. Dan kalau misalnya yang si Fenix 7 juga biasanya selain leather, dia juga ada yang kayak bracelet ya, kayak jam arloji, jam pada umumnya gitu. Kalau misalnya si Vertix 2 itu silikon gitu, jadi nggak ada yang leather ya. Terus kalau misalnya untuk ngomongin kenyamanan, menurut pendapat gue sih secara material, walaupun ya karena materialnya juga rugged ya, dari titanium dan kaca Sapphire, pasti kan agak sedikit berat dibandingkan kalau misalnya 100% semuanya polimer atau plastik. Kalau untuk sehari-hari doang, menurut gue sih, pendapat gue nggak terlalu mengganggu aktivitas gitu ya. Dan kalau misalnya sampai lu sering kayak gue, misalnya abis buka pintu atau pintu apapun gitu terus kayak kepentok, setidaknya lu nggak usah kayak deg-degan takut kalau misalnya jam lu ini bakal lecet, entah itu layarnya atau salah satu bagian dari jamnya, karena memang ya seraget itu. Dan gue udah pernah ngelecetin Corospace tuh dengan ya sebenarnya sepele sih, kayak nggak sengaja jatuh dari mobil gue, padahal mobil gue juga kecil itu, dan itu langsung ada kayak bertanda kayak ada dikit gitu ya, ada alus gitu. Jadi kayak itu buat kasih gambaran kayak ya kalau emang bahannya titanium, kurang lebih hal-hal yang kayak gitu tuh bisa dihindari. Di bagian kedua kita ngomongin health and activity tracking features. Pertama-tama gue bakal ngomongin terkait sleep-nya. Nah, kalau untuk sleep, jujur pantauan gue itu hanya berdasarkan kayak jam gue tidur dan jam gue bangun, karena lumayan secara rutin gue durasinya
kurang lebih sama, jadi gue cuma bisa kasih experience-nya itu. Kalau untuk ngukur kayak durasinya kapan gue tidur dan kapan gue bangun, menurut pendapat gue kedua jam ini sih sama-sama aja. Nggak pernah yang namanya terlalu kayak over estimasinya ataupun di bawah gitu. Jadi kayak untuk durasi sih oke-oke aja keduanya. Jadi boleh bilang seri lah. Nah, tapi penyajian datanya menurut pendapat gue si Phoenix 7 ini lebih actionable dan lebih insightful. Kita mulai dulu ya dengan si Vertix 2. Kenapa gue bilang si Phoenix 7 itu lebih insightful dalam hal ini? Kalau lu buka widgetnya, itu lu langsung disajin dengan data durasi tidurnya dan durasi fase tidur lu. Jadi fase tidur lu itu kan ada ya sebelum bangun itu lu pasti kan ada tidurnya tuh ada stage-nya ya, ada levelnya, ada deep sleep, light sleep, dan REM sleep. Dan kalau misalnya lu pencet detailnya, itu lu bisa ngelihat kayak secara chronological 7 hari in average ya. In average-nya berapa, dan tapi enaknya kalau si Vertix 2 walaupun menurut pendapat gue masih kurang insightful kalau dibandingin sama Garmin, yaitu dia bisa kayak scrolling ini. Jadi kalau misalnya lu mau ngelihat di hari-hari sebelumnya durasinya gimana sih, nah itu bisa lebih gampang ya menggunakan si touchscreen-nya nih. Oke. Nah, gimana dengan si Phoenix 7 yang menurut pendapat gue untuk si sleep itu lebih oke penyajian datanya. Oke, walaupun secara durasi lu bisa ngeliat sendiri sama ya, perhitungannya hampir sama lah. Kita buka widgetnya. Nah, di sini selain dia memberikan durasi tidur gua, dia juga memberikan skor. Jadi ya kalau tadi kan dikasih lihat oke, REM sleep lu berapa, light sleep lu berapa di Vertix 2, tapi kan ya intinya kalau kita bangun pagi kan kita cuma pengen tahu menurut analisa jam yang kita beli itu kualitas tidurnya seperti apa gitu ya. Yaitu dengan kuantitatif, yaitu dengan skor, dan dengan quality atau kualitatifnya itu apa, fair, poor, atau enggak excellent atau good gitu ya. Nah itu yang bisa lo dapet di Phoenix 7 gitu ya. Dan ini kalau salah satu contohnya yang gue kasih lihat, dia bilang shorter than ideal, maksudnya durasi tidurnya itu lebih singkat dibandingkan durasi yang ideal, tapi quality sleep-nya itu continuous, jadi itu cukup oke gitu, makanya nilainya masih fair gitu ya. Dan nggak cuma sampai di situ, lu juga dikasih masukan view insight. Oh kenapa nih bisa hasil tidur seperti ini? Dia bilang the activity you recorded yesterday help improve your sleep quality, keep it up gitu. Jadi kalau misalnya jelek pun nanti dia juga bisa kayak sampai poor ya kualitinya, nanti dia kayak masukkan karena mungkin lu kemarin begini gitu. Jadi kayak ada gambaran gitu kenapa ada angkanya baik, kenapa ada angkanya buruk gitu skornya. Nah ini juga sama, ada awake, REM, light sleep, semuanya ada. Terus ini penjelasan secara kualitatifnya lagi. Dan ini ada sleep score, tapi bedanya sayangnya ini nggak bisa digeser-geser kayak si Vertix 2 gitu ya. Jadi kalau secara kekayaan data dan ke-actionablean dari data tidurnya menurut pendapat gue si Phoenix 7. Tapi kalau misalnya untuk menavigasikan data kayak hari-hari yang lalu, ini si Vertix 2 lebih fun sih kalau menurut gue. Sekarang gue mau ngomongin terkait steps-nya yang bisa di-tracking oleh kedua belah jam. Tapi untuk keakuratannya menurut pendapat gue dua-duanya punya kekurangan tentunya. Dan kekurangannya contohnya misalnya lu lagi kayak nyetir, lu puter stang, itu kadang kayak stepsnya suka masuk, tapi nggak setiap kali lu puter stang jadi satu juga sih berdasarkan pengalaman gue. Tapi berdasarkan hasil pengamatan gue dan pengalaman gue mencoba berbagai macam merek smartwatch atau fitness band atau fitness tracker, you name it, untuk urusan steps ini memang kayak belum ada yang kayak benar-benar presisi banget gitu. Jadi yang ya kalau menurut pendapat gue setidaknya kedua jam ini masih bisa ditolerir. Kalau misalnya kelebihan atau kekurangannya pun itu nggak mungkin sampai lebih yang gimana banget. Nah mungkin di kesempatan ini gue mau kasih lihat lu cara penyajian stepsnya di kedua jam. Pertama-tama si Vertix 2, kalau misalnya lu udah buka, ini bisa lu lihat di hari-hari sebelumnya dengan menggunakan si touchscreen-nya gitu ya. Jadi lebih menurut pendapat gue lebih intuitif sih kalau misalnya mau cek widget, apalagi yang data historis di Vertix 2 itu salah satu keunggulannya. Nah bagaimana kalau misalnya di Phoenix 7 ini tetap menggunakan touchscreen tapi nggak bisa digeser-geser kayak si Vertix 2. Bisa lihat datanya seperti ini. Sedikit lebih banyak ya, ada 2 data lebih banyak cara penyajian datanya di Phoenix 7. Jadi kalau secara
mengaksesnya, menavigasikannya lebih asik Vertex 2 menurut pendapat gue. Tapi kalau misalnya untuk varian datanya, apalagi untuk yang si steps-nya ini, kita spesifikly ngomong ini lebih kaya si Garmin Fenix 7 menurut gue. Oke, sekarang gue mau ngomongin terkait pulse ox-nya. Dua-duanya memiliki kemampuan pulse oximeter untuk mendapatkan SPO2, baik si Fenix 7 ataupun si Vertex 2. Tapi yang patut lu catat, cara pengambilannya itu berbeda-beda. Nah, dimana kalau misalnya di Vertex 2, dia cuman bisa secara manual, yaitu lu buka nih dengan pencet kanan bawah, terus lu ke oximeter, terus ya lu mesti pakai dan dia beberapa saat dan dia akan measuring. Nah, ini measuringnya nggak mungkin muncul karena gue lagi nggak pakai gitu. Nah, tapi enaknya kalau di Fenix 7 itu dia ada berbagai cara. Maksudnya metode perekamannya, dimana pulse ox-nya itu, misalnya gue kasih satu dulu, buka, ini ada data historisnya, dan kalau misalnya dibuka itu dia langsung measuring, karena kehitungnya itu seolah-olah kita kayak mau minta jamnya, tolong dong measuring SPO2 gue secara manual gitu, dan lu bisa lihat secara historinya, yang di atas ini tadi dalam tempo 24 jam. Nah, bedanya kalau di Fenix 7, lu bisa ada opsinya. Di sini modenya itu ada manual check, during sleep, dan all day gitu. Jadi cara merekamnya itu lebih kaya di Garmin Fenix 7 jika dibandingkan dengan si Vertex 2 yang sifatnya manual gitu. Tapi apakah lu perlu, itu tergantung keperluan lu, karena semakin lu pakai mode yang makin intens, yaitu yang all day si Fenix 7, semakin cepat juga baterai lu akan habis. Selanjutnya kalau ngomongin terkait HRV, dua-duanya juga ada, tapi sama kayak SPO2, cara perekamannya juga beda, dimana kalau misalnya Vertex 2 hanya sifatnya measuring dan manual. Manual maksudnya ya pada saat lu pakai, kalau misalnya lu nggak si opsi HRV testnya ini, ya udah berarti tidak direkam gitu. Nah, cara perekamannya juga lu harus duduk dan pakai, dan itu tahan bezelnya gitu beberapa saat untuk mendapatkan data. Intinya seperti itu. Jadi lu harus menunggu gitu ya. Duduk dan cek secara manual. Itu metode di Vertex 2. Sedangkan kalau misalnya di Fenix 7, approach-nya mereka itu ya udah yang penting dipakai dan HRV statusnya itu akan muncul, tapi dengan catatan setelah lu pakai minimum itu 3 minggu gitu ya. Menurut pendapat gue itu juga benar, sesuai dengan pengalaman gue, karena kalau misalnya belum dipakai 3 minggu itu baseline-nya itu nggak akan muncul HRV lu itu berapa gitu ya. Nah, terus kalau misalnya untuk kayak penyajian datanya, gue bisa kasih lihat ini kayak lebih banyak masukan-masukan atau enggak insight-insight dari si Garmin Fenix 7. Terus dia juga, karena gue juga tes juga, setiap kali misalnya gue tidur, gue pakai, tujuannya ini untuk mendapatkan last night HRV. Jadi pada saat lo tidur, HRV lo juga lagi dikalkulasi, dan ini lo bisa ngeliat average-nya gitu. Jadi secara penyajian data, gue cuma bisa bilang untuk HRV, gue lebih prefer ke si Garmin Fenix 7, karena apa? Sifatnya pada saat lo pakai, dan pada saat lu tidur itu dia udah kayak secara otomatis nge-measure gitu. Jadi memang ada efek juga ke baterainya, tapi penggunaannya menurut pendapat gua akan lebih efektif seperti itu dibandingkan dengan si Fenix 2 yang dimana lu harus kayak sediain waktu. Oke, gua duduk, gua buka fiturnya, terus gua tahan sekitar beberapa saat walaupun cuma bentar sih. Nah, menurut pendapat gua sih orang punya kecenderungan untuk lebih lupa, dan akhirnya fitur HRV-nya mungkin suka kelupaan untuk dipakai gitu ya. Dan kalau yang buat belum tahu HRV itu apa, intinya itu singkatan dari heart rate variability. Semakin skornya lebih tinggi itu artinya semakin lebih baik dan semakin prima juga lu untuk kayak melakukan kegiatan aktivitas, terutama untuk latihan atau olahraga. Dan yang selanjutnya yaitu terkait morning report dan health snapshot. Jadi itu nggak ada semua di Coros Vertex 2. Gue mention karena menurut pendapat gue itu cukup membantu gue pada saat gue mengeksperience si Garmin Fenix 7 ini. Pertama-tama si morning report. Morning report ini, sorry gue nggak bisa tampilin langsung si Fenix 7-nya pada saat mendisplay morning report, tapi gue tampilin nih klip gue pada saat menggunakan Forerunner 255, karena sama aja intinya tampilan datanya morning report. Jadi morning report itu sebenarnya apa aja? Itu data misalnya kayak training readiness, workout, kualitas tidur lu,
data-data yang sebenarnya juga lu bisa akses di widget tapi dijadiin satu dan dimunculin pada saat lu bangun pagi gitu. Dan ada HRV status, weather, calendar dan macam-macam, dan ini bisa di customize ya, bisa ditambahin tuh add card seperti yang lu bisa lihat di layar. Jadi itu untuk morning report menurut gua pun simple rasanya, tapi untuk dirangkum dan disajikan sedemikian rupa itu sangat membantu memulai hari lu. Kalau menurut pendapat pribadi gua itu untuk morning report, dan itu sayangnya belum ada di Vertex 2, tapi menurut pendapat gua sih ini simple ya. Maksudnya si Vertex 2 bisa banget dengan teknologi yang dia udah miliki. Nah, selanjutnya yaitu adalah health snapshot. Jadi kalau misalnya lu mendadak ngerasa kayak stres atau gimana, dan lu kayak pengen kayak quick check up lah. Nah, ini ini bukan alat kesehatan, disclaimer dulu, tapi ini hanyalah alat pembantu di mana ini nggak ada di Vertex 2, tapi ini ada di Fenix 7 ya. Gitu, dimana ya tetap kayak manual checking layaknya si Vertex 2 dengan HRV dan SP2-nya. Nanti datanya gue langsung kasih lihat yang pas udah jadi aja ya. Oke, cancel. Gue kasih lihat last session gue. Nah, ini kurang lebih datanya seperti ini. Bakal ada, kalau lu tadi tuh udah pakai diam 2 menit, ada average heart rate, SpO2, respiration, stress, dan HRV gitu. Jadi ya fitur kesehatan yang menurut gue nice to have lah, walaupun nggak inti-inti banget menurut pendapat gue. Oke, sekarang gue mau ngomongin terkait sport and training features. Kita mulai dulu dengan sport profile apa aja sih yang ada di kedua jam. Nah, kita mulai dulu dengan si Vertex 2. Vertex 2 itu udah ada multisport, macam-macam ya, gue sembari kasih lihat. Tapi intinya untuk kayak varian larinya juga ada run, indoor run, track run, terus ada hike juga, bike, indoor bike, full swim. Cukup banyak ya jadinya, dan ada triathlon, dan untuk strength maksudnya tuh kayak buat angkat beban, nge-gym gitu ya. Dan ada GPS cardio, dan ada banyak banget olahraga-olahraga kayak ski yang ya gue bukan hobi gue dan gue nggak pernah. Itu ada di sini gitu. Dan ya yang paling notable dan sering ditanyakan itu ada buat trail nggak, ada buat track nggak, ada triathlon. Ini bisa terjawab semua ya di si Vertex 2 gitu. Bisa lihat sendiri. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya di Garmin, kita bisa lihat ini yang gue udah favoritin ya, makanya dia tampilnya di atas. Tapi kalau misalnya mau lihat yang belum gue favoritin tapi ada di jam ini, yaitu sport, running, ya sama ya di sini. Bisa outdoor, dia bagi ada hike, climb, bouldering, ada golf. Nah, itu golf nggak ada di ini, ada fishing dan macam-macam. Tapi basically kadang-kadang tuh perbedaannya cuma penamaan doang. Terus kayak tampilan data field-nya atau data screen itu ya sama aja, mirip-mirip lah. Terus ada trail run, field run, indoor track, triathlon ya. Jadi dua-duanya buat teman-teman yang memang melakukan olahraga triathlon, ini dua-duanya bisa banget gitu. Dan tentunya kalau bisa triathlon ya dia juga bisa buat berenang di laut lepas gitu. Nah, paling yang kalau berdasarkan pribadi pengalaman pribadi gua, karena gue suka lari dan juga kayak crossfitan gitu. Nah, kalau misalnya di sini di Fenix 7 enak masih ada si HIIT. Nah, sedangkan kalau misalnya di Vertex 2 akhirnya gue cuma bisa menggunakan yang paling mendekati yaitu si gym cardio nih. Nah, tapi sayangnya bedanya kenapa gue ngerasa lebih nyaman melakukan olahraga CrossFit atau HIIT menggunakan si Fenix 7 karena pembagian dari timernya, dimana kalau misalnya si Vertex 2 ya udah activity alert gini aja nih. Sedangkan kalau misalnya si Fenix 7 itu kan kalau misalnya lo HIIT training ada macam-macam ya timersnya gitu ya, ada yang AMRAP, ada IMOM, ada Tabata. Nah, ini bisa lebih customizable. Jadi pendapat gue kalau misalnya untuk kayak sport profile yang lebih masuk ke keseharian gue itu lebih si Fenix 7. Kenapa? Karena yang bagian HIIT-nya itu. Sekarang gue mau share terkait running experience gue. Kalau misalnya untuk weight mungkin di bagian sebelumnya gue udah mention ya memang agak sedikit berat, tapi kalau untuk kayak jarak-jarak pendek 1-10 km tuh masih oke banget. Mungkin di atas itu kayak udah 20 km mungkin beratnya baru lumayan berasa nih di wrist kita ya. Nah, tapi kalau on top of that, gue mau kasih lihat lu terkait penyajian datanya nih kalau misalnya lu lari menggunakan kedua jam ini baik di Vertex 2 atau si Fenix 7 gitu. Tapi dan gue juga mau info juga sekarang si Fenix 7 itu udah ada
risk-based power meternya. Jadi nggak cuman si Coros Vertex 2. Nanti di bagian akurasi atau enggak lu mau langsung timestamp di bagian akurasi, lu bisa langsung lihat gua bandingin keakuratannya. Oke, sekarang gue mau kasih lihat lu ini terkait si run-nya pada saat kalau misalnya lu mau mulai di Vertex 2, ini seperti ini. Simple ya, cuma ada 3 menu. Ada basic interval, kalau misal pilih nih, nah itu bisa tampilnya seperti ini. Terus settingsnya juga nggak neko-neko, navigation, dan 3 gitu ya. Lalu kita pilih ini ya, ada salah satu course yang gue udah pernah lari. Ini GPS ingat selalu harus di luar dan tunggu dulu sampai GPS-nya acquiring-nya full ya, biar optimal perekaman datanya. Untuk durasi tunggunya nggak lama kok pengalaman gue. Oke, ini misal kita mulai. Ini tampilan datanya seperti ini. Dan untuk tampilan data atau data field-nya itu sebenarnya bisa diubah-ubah, baik di Vertex 2 itu pakai aplikasi Coros, dan si Garmin Fenix 7 Sapphire Solar itu menggunakan si Garmin Connect ya. Jadi ini gue mau kasih lihat lu kayak side by side perbandingan dari si tampilan-tampilan data si Vertex 2 dan Fenix 7 Sapphire Solar. Oke, ini kita pause dulu, pause-nya dengan menggunakan ini. Kita tahan dan dia bisa kita pause ya. Nah, untuk si Fenix 7, nah kita akses dulu si bagian opsinya. Ada training calendar, workout segments, secara menu tuh lebih banyak ya, gitu. Dan kita bisa lihat sini. Oke. Dan kita bisa mulai. Ini sama-sama gue sengaja tampilin dengan ada course-nya biar lu tahu, kalau belum tahu ini dua-duanya udah ada map-nya. Oke, ini tampilannya, dia ada stamina, terus dia sekarang udah ada power, dan ya ada climb pro, kalau misalnya ada elevasi, dan macam-macam datanya. Dan ini semuanya bisa di fully customized baik dari jam ataupun dari aplikasi Garmin Connect. Nah, kalau menurut pendapat gue untuk kayak sensasi lari dan data-data yang ditampilkannya, dua-duanya menurut gue itu cukup oke ya. Tapi memang kalau si Fenix ini dia punya kayak data-data yang gue pribadi suka, yaitu kayak ada si stamina. Ini kayak bisa lebih menggambarkan secara live ataupun secara jangka panjang live tuh, maksudnya pada saat lu lari itu kayak jadi lu kebayang nih kayak lu bisa nggak sih sebenarnya dengan kecepatan atau intensitas lari seperti itu nyelesain jarak lari ini gitu, kurang lebih semacam itu ya. Sedangkan kalau misalnya untuk si dari Vertex 2 itu ya oke sih, semua data-datanya itu oke, tapi yang kayak semacam kayak stamina gitu, yang setara atau serupa itu gua nggak menemukan ya. Dia paling ada kayak effort pace dan macam-macam, tapi bukan berarti itu miskin data, enggak, sama sekali bukan itu maksud gua. Tapi secara pribadi gua lebih suka karena ada si bagian stamina-nya, karena gua kan juga bukan profesional, jadi gua perlu yang kayak datanya tuh yang direct aja lah gitu ya. Walaupun memang banyak orang suka bilang salah satu kesukaan mereka yaitu pada saat kayak trail ataupun kayak hiking yang ada kayak elevasinya itu adanya Climb Pro yang tentunya akan sangat membantu mereka dalam kayak ya pada saat bernavigasi gitu ya. Nah, sedangkan kalau misalnya untuk si Vertex 2 itu yang setara dengan Climb Pro itu secara data tampilannya belum ada sih. Paling dia ada nih, bisa lihat nih ada elevation gain, ya itu standar lah elevation gain gitu. Nah, bagaimana dengan tampilannya kalau misalnya kita sudah lari terus kita mau lihat langsung di jamnya? Oke, pertama-tama kalau misalnya kita mau udahin itu dua-duanya tinggal dimatiin seperti ini, di finish. Tapi oh ya, by the way, hal yang sama kalau lo mau ganti lap secara manual nih, kanan bawah, dua-duanya di kanan bawah ya, baik si Fenix 7 ataupun si Vertex 2, cuman sekedar info aja. Nah, tapi jeleknya kalau Vertex 2, kalau misalnya lu coba-coba kayak gini dan kayak melebihi dari 1 menit, itu datanya nggak bisa dihapus. Itu sedangkan kalau misalnya di Fenix, ini bisa dihapus nih. Langsung dihapus aja. Gitu. Ya itu minor sih, tapi menurut gua kadang agak
mengganggu kalau misalnya gue lagi ngetes seperti ini atau nggak sengaja ke pencet run-nya. Oke, sekarang gue mau kasih lihat data yang kurang lebih lu bisa nikmatin di jam Vertix 2 lu seperti apa. Itu kita tinggal ke sini. History. Oke. Gue kasih lihat lu yang ini. Oke, datanya seperti ini ya. Ada pace-nya, durasi, training load, training focus. Seperti ini ya. Oke, ini sajian data yang bisa lu dapetin di jamnya langsung. Walaupun lu juga bisa akses datanya di aplikasi Coros-nya. Datanya ini cukup banyak ya. Terus bisa lihat lab. Oke, bagaimana kalau kita lihat data hasil lari di Fenix 7. Kita langsung sini. Nah, ini data lari yang sama ya, yang dia ada di Vertix 2, tapi gue juga pakai di Fenix 7. Jadi tampilan seperti ini. Ya, jadi mungkin lu notice ya kalau misalnya di Garmin ini kayak penyajiannya agak beda. Dia ada kayak semacam titik-titiknya, jadi kayak lu tahu kayak ada berapa page lagi sih gitu. Dan tiap kali ini lu bisa pencet untuk melihat all stats seperti ini datanya. Terus data misalnya mau training efeknya doang. Oke, bisa. Jadi kurang lebih itu sensasi gua pada saat kayak lari menggunakan si kedua jam ini dan data apa aja yang bisa disajikan setelah lu lari. Menurut pendapat gue sih dua-duanya kaya akan data dan sangat insightful ya, apalagi untuk urusan lari seperti ini. Masih terkait olahraga lari, gue pengen tambahin kalau misalnya di kedua jam ini ada yang namanya race predictor. Nah, ini gue kasih lihat dulu. Ini kalau di Vertix 2 tampilannya seperti ini. Dia memprediksi setelah lu kayak latihan beberapa kali itu kayak, oh kalau misalnya lu lari 5K gimana nih hasilnya, 10K gimana, half marathon gimana, dan sampai maraton gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya yang sama, data yang sama di Fenix 7 Sapphire Solar itu bisa dilihat diawali dengan VO2 max-nya. Nah, si Vertix 2 ini juga sebenarnya ada data VO2 max, tapi sayangnya itu mesti diakses di aplikasinya, yaitu di Coros gitu. Entah kenapa gue udah perhatiin ini dari Coros Space 2 awal-awal keluar itu kayak ada, tapi di tampilannya agak kayak diumpetin gitulah. Bukan diumpetin sih, tapi jadikan lebih effort ya untuk cek di aplikasi. Nah, kalau di sini ya udah, ini race predictor itu digabungin dengan VO2 max, selected threshold, ini terus prediction-nya 5K, 10K, half marathon dan marathon gitu. Jadi memang data-data ini hanya akan muncul kalau misalnya lu udah kayak lari menggunakan GPS kayak beberapa kali gitu. Ya kasihlah waktu kayak 3 minggu untuk prediksi yang lebih akurat. Highlight terkait running experience lagi yang gue pengen ngomongin yaitu fitur race calendar yang sayangnya yang ada cuman di Fenix 7. Sedangkan kalau di Vertix 2 itu belum ada lah yang setara. Nah, kira-kira apa sih yang ditawarin? Jadi intinya kalau misalnya kita kan lari mungkin kita bakal ada ikut kompetisi atau lomba. Nah, baik lari atau sepeda ya sebenarnya cuma dua olahraga itu yang tercover dalam race calendar ini. Jadi kalau misalnya lu udah masukin, gue tampilin juga nih kurang lebih masukinnya gimana, itu bisa via desktop, websitenya Garmin ataupun dari si Garmin Connect, kurang lebih seperti ini tampilannya. Dan kalau misalnya udah masuk, dia bakal ada kayak di widgetnya sini, itu gua namain aja buat tes, namanya lari-lari lucu gitu ya. Ini bakal ada eventnya itu bisa berbagai macam gitu ya. Ini event kalendernya itu, race calendar bisa berbagai macam, tapi yang primary cuma bisa satu. Maksudnya primary apa? Ini untuk kayak dijabarkan gitu, dijabarkan pada saat hari itu di course ya. Ini ada, kita bisa masukin rutenya juga, misal lo tahun depan lo mau Tokyo Marathon ataupun kayak maraton-maraton lainnya gitu, lu bisa masukin course-nya dulu gitu ya. Jadi untuk ada masukin prediksinya, terus kayak ada insight-insightnya seperti ini ya. Terus bisa ada weather-nya juga kalau misalnya lu connect ke HP. Ini gue lagi disconnect. Terus ada elevasinya. Basically data-data dari rute lu atau course lu nanti pada saat ya lomba nanti atau maraton nanti gitu ya. Jadi menurut pendapat gue ini cukup insightful, dan kalau misalnya lu udah masukin si race calendar itu akan mempengaruhi suggestion latihan. Jadi kalau misalnya di Garmin itu
dia ada kayak auto daily suggestion terkait oh hari ini larinya begini aja nih atau enggak hari ini rest aja nih. Nah itu tentunya kalau misalnya lu bakal ada race day di tanggal 3 dia nggak akan suruh lari kayak long run di tanggal 2-nya. Poinnya seperti itu ya. Jadi ini nggak cuman seperti kayak Google Calendar dan nampilin data dari Google terkait weather dan macam-macam, tapi ini juga ada kaitannya dengan kayak ya fisik lu, performa lu gitu, dan mempersiapkan lu untuk sampai ke race day-nya itu. Jadi menurut gue ini salah satu fitur lari yang lumayan patut di-highlight dan bisa ya kalau lu mengapresiasinya lu mungkin bisa lebih pilih si Fenix 7 gitu. Tapi kalau menurut pendapat lu udah punya kayak porsi latihan lu sendiri dan lu udah bisa lebih kayak naker dan apalagi lu udah punya coach langsung, ya mungkin itu bukan fitur yang penting-penting amat buat lu. Sekarang bagaimana experience gue saat kayak latihan yang ada hubungannya dengan angkat beban ya. Kalau misalnya di sini Vertix 2 ya sama, tinggal lu pilih strength training, ada tulisannya di sini. Nah, menurut pendapat gue kelebihannya kalau misalnya si Vertix 2 itu dari awal itu lu bisa langsung kayak tentuin ini sesi latihannya tuh untuk kayak daerah otot tubuh mana gitu ya. Jadi untuk memperkecil ketidakakuratan dalam menghitung auto repetitionnya, walaupun keduanya by the way bisa memiliki fitur yang namanya auto repetition. Jadi kayak lu shoulder press udah berapa kali itu dia langsung masuk hitung, walaupun tentunya ada margin of error-nya. Dan kurang lebih sih nggak ada terlalu perbedaan ya, nggak terlalu jomplang lah. Misal lu repetisinya 8 paling ya jadi 9 atau 10 ataupun under rep hitungannya mungkin jadi kayak 7 gitu. Nah ini untuk strength, dan kalau misalnya versi 2 yang tadi gue bilang dia bisa langsung ada pilihannya shoulder, chest, back, dan core dan macam-macam gitu ya. Jadi kayak kalau menurut pendapat gue sih ini bisa lebih membantu tingkat keakuratannya. Nah ini ngomongin juga kalau misal pas latihan, kalau misal Fenix 7 dia ini by the way ini pilihan workout, bisa lu nggak ikutin, bisa langsung free aja. Nah ini dia ya udah gini aja langsung masuk ke bagian datanya gitu. Nah tapi paling yang gak enaknya kalau misalnya tadi gue udah sempat mention terkait si digital dial ini gue sering banget pada saat ngangkat ataupun kayak berpis gitu ya, ini nggak sengaja kepencet tombol digital dialnya gitu. Jadi itu salah satu kayak hal yang ngeganjel kalau misalnya lu workout dengan weights menggunakan si Vertix 2 kalau menurut pendapat gue. Sekarang gue mau kasih lihat data hasil latihan lu kalau misalnya strength training menggunakan kedua jam. Nah ini yang Vertix 2 tampilnya seperti ini. Ini setsnya tiap kali nanti lu ganti set tinggal pencet kayak button kanan bawah tuh, kedua jam tuh sama ya, baik si Fenix atau si Vertix. Tinggal di scroll, datanya seperti ini. Nah sekarang kalau si Fenix 7 tampil seperti ini. Oke, dan ini bisa ngelihat all stats, ini sama kayak lari ya tadi ya, seperti itu. Tapi yang paling gue mau highlight yaitu keduanya bisa memberikan muscle heat map ya. Jadi kalau misalnya lo habis olahraga itu mungkin kalau misalnya lo udah tetepin dari awal lo latihannya chest ya, muscle heat mapnya pasti mayoritas kan di bagian chest. Tapi kan kadang kalau misalnya kita olahraga tuh yang utama kena muscle-nya, tapi ada juga kayak secondary muscle yang juga kena. Nah itu bisa lu lihat datanya di muscle heat map, dan dua-duanya ini ada nih. Tapi kalau misalnya berdasarkan temuan gue, bedanya kalau di Garmin itu muscle heat map-nya sifatnya per aktivitas olahraga gitu. Jadi aktivitas olahraganya apa, misalnya bench press itu bakal ya udah dikasih lihatnya berdasarkan aktivitas. Nah sedangkan kalau si Coros ada yang berdasarkan aktivitas per satu aktivitas, tapi kan lu kan latihan seminggu mungkin beberapa kali ya. Nah itu bakal juga ada heat mapnya secara overall. Menurut pendapat gue itu salah satu kelebihannya si Vertix 2 dalam menampilkan data pasca latihan strength training. Sekarang gue mau ngomongin terkait workout, training plan, data, efek, dan basically apa aja ya yang terkait data-data training di kedua jam ini. Kita mulai dulu dengan workoutnya nih. Nah, pertama-tama gue mau meng-highlight dulu bagaimana cara memindahkan workoutnya dari si masing-masing aplikasi atau desktop ke jamnya masing-masing. Nah, gue langsung kasih lihat ini salah satu caranya gimana kalau misalnya lu mau pindahin workout dari Vertix 2. Nah, dari Vertix 2 itu lo harus
download dulu. Kalau misalnya mau yang template, downloadnya itu yang agak ribet menurut pendapat gua, yaitu harus ke situs coros.com dulu. Nah, di mana lu bisa lihat di sini, lu mesti pilih menu training. Nah, terus abis itu ada kayak workout. Nah, lu pilih deh template-template workout yang pengen lu lakukan. Setelah itu lu baru bisa simpan. Abis itu setelah lu simpan, pastikan itu tersimpan langsung dari aplikasi ke jam gitu. Jadi menurut pendapat gue sih itu agak ribet ya kalau lo mau dapetin format workout yang template. Tapi kalau misalnya bikin workout di Vertex 2 itu sebenarnya tinggal dari aplikasi Corosnya aja gitu. Yang paling ribet sebenarnya itu mendapatkan data-data template, karena itu nggak semuanya ada di aplikasi Coros, tapi harus masih membuka situs. Nah, sedangkan situsnya lu bisa lihat di sini sendiri, mobile site-nya itu agak kayak berantakan gitu. Jadi gue saranin kalau misalnya lu mau dapetin workout template dari si Coros, itu mendingan dari desktop aja. Walaupun memang agak ribet di mana lu kayak get it now, habis itu setelah di save, habis itu lu pindahin dari library terus pindahin ke kalender. Intinya banyak banget. Jadi kalau menurut gue untuk hal ini Coros mesti memperbaiki nih cara pemindahan workoutnya. Nah, yang kedua, kalau untuk si Garmin Fenix 7 atau Garmin pada umumnya, yaitu workoutnya itu tinggal di aplikasi Garmin aja. Tinggal lu pilih, terus kalau di aplikasinya lu udah pilih, lu udah suka, langsung tinggal send ke device dan langsung bisa muncul di jamnya. Nah, gue kasih lihat masing-masing di jamnya itu tampilan workoutnya kurang lebih seperti apa ya. Si Vertex 2 dulu. Oke, kita langsung cari. Di sini ada pilihannya langsung. Oke, di sini ini ada yang gue udah pilih sebelumnya. Dan lu tinggal bisa view seperti ini. Ya. Nah, nanti gue kasih lihat perbandingannya di bagian sini. Menurut gue si Vertex 2 mestinya bisa melakukan pengembangan. Oke, jadi jelas ya. Ini di view-nya dia ada khusus bagian workout, terus lu buka workout yang lu udah pindahkan dari si aplikasi Garmin-nya. Itu lu mesti bukanya di tab workout. Sedangkan kalau misalnya di Garmin itu agak sedikit berbeda. Dimana tuh lu pilih sport profile-nya dulu. Gitu. Dan lu pilih misalnya hit ya. Oke, mungkin jangan hit. Kita langsung workout. Oke, kita misalnya pilih yang ini. Dia bakal kasih lihat workoutnya ini, misalnya namanya 30 minute blast. Itu bakal mengenai heat map muscle bagian mana aja dengan heat map. Oke. Terus nah, di sini ada tadi kan bisa dilihat ya, kalau kita view samping-sampingan ya udah gitu aja. Cool down, run, warm up gitu ya. Let's say gue kasih lihatnya sama deh strength juga. Ada skipping rope, terus squat jumps, jumping lunges, dan macam-macam ya. Nah sama, dia kasih lihat kayak sebelum lo ngelakuin workoutnya, lo bisa nge-view dulu workoutnya seperti apa, kayak berapa kali, berapa reps gitu. Tapi bedanya kalau di sini, di Fenix 7 maksudnya, itu dia bisa ada animasi seperti ini, yang bisa kasih lihat tuh gerakannya. Mungkin kalau bench press gampang ya, kayak sebagian orang yang mungkin udah sering kayak nge-gym, oh bench press mah gampang. Tapi bayangin kalau misalnya lo baru, atau let's say gerakannya itu secara jargon atau secara vocabulary lu belum terlalu paham. Gua rasa sih fitur animasi simple seperti ini sih akan sangat membantu ya. Nah, dan menurut pendapat gua Vertex 2 itu juga mestinya bisa tampilin animasi workoutnya, jadi bisa lebih gampang lagi gitu. Nah, take out gua sih intinya untuk pentransferan data si Coros Vertex 2 atau si Coros ini harus cepat-cepat bebenah, apalagi kalau misalnya untuk urusan yang template-template workout gitu ya. Kayaknya udah nggak zaman kalau misalnya lu mesti ambil dulu dari desktop terus lu pindahin ke training hub-nya. Habis itu kalau misalnya udah ke training hub-nya lu cek dulu di aplikasinya, terus dari aplikasi baru kayak send to device. Menurut gue, pendapat gue agak lama, walaupun memang itu hanya untuk yang template. Kalau yang create langsung di aplikasi itu cepet-cepet aja, tapi tetap mesti harus diperbaiki biar lebih cepet kayak si Garmin Connect. Sekarang kalau tadi gue udah ngomongin workout, sekarang gue mau ngomongin training plan yang lebih
secara rentang waktu itu lebih panjang. Kalau workout kan cuman kayak ya udah workout itu sekali itu aja. Tapi kalau training plan itu ya sifatnya program yang isinya di dalamnya ada workout yang disusun sedemikian rupa untuk mencapai suatu tujuan dari training yang kita planin itu. Misalnya training plan untuk maraton ya untuk maraton, dan misalnya untuk kayak lo nggak mau maraton lari 5K tapi dengan catatan waktu tertentu. Nah itu training plannya bisa lo pilih baik di Garmin atau di Vertix, walaupun dengan program yang berbeda-beda gitu. Tapi memang gue mau meng-highlight lagi nih cara pentransferan datanya. Gue lebih suka di Garmin karena itu lebih mudah, bisa langsung dari aplikasi. Kalau misalnya lo udah pilih semuanya, lo udah set, itu nanti lo tinggal pindahin ke device-nya, bisa langsung, tanpa harus buka laptop macam-macam. Sebenarnya itu juga bisa dilakukan di Coros kalau misalnya memang lo kayak pengen bikin sendirilah training plan-nya seperti itu. Tapi kalau mau yang template, justru kan kita beli jam ini pengennya banyak kayak masukan-masukan seolah-olah jadi kayak punya coach gitu ya. Nah itu masih mesti seperti memindahkan data workout yang tadi gue udah sebutin di segmen sebelumnya, yaitu kayak ke websitenya dulu, entah lo mau dari mobile atau desktop. Tapi menurut pendapat gue mobile site-nya si Coros itu perlu banget dibetulin karena agak berantakan, jadi susah untuk navigasinya. Jadi mendingan ke desktop, tapi ke desktop pun kan itu juga effort ya, jadi lo harus get it now dulu si training plan-nya, terus masukin ke library kalender lo dan masukin ke kalendernya. Nah terus pastiin kalendernya itu udah ke-update di aplikasi Coros dan itu baru bisa ada di jam lo gitu ya. Nah tapi kalau menurut pendapat gue untuk si training plan-nya itu ada perbedaannya nih, dimana kalau misalnya gue tampilin aja di sini, kalau si Garmin itu ada untuk sepeda dan lari, sedangkan kalau si Vertix 2 itu hanya untuk lari, tapi larinya dia ada trail running, sedangkan kalau misalnya si Garmin itu nggak ada trail running, tapi bedanya dia ada sepeda gitu ya gitu. Terus kalau untuk penyajian datanya nih, gue mau kasih lihat, gue lebih suka penyajian data training plan di Vertix 2 karena lebih intuitif, layaknya kayak buka Google Calendar di aplikasi handphone. Kenapa? Karena tampilannya seperti ini nih. Nah tampilannya kayak semacam kalender ya, emang kalender gitu. Jadi menurut pendapat gue lebih intuitif ya. Sedangkan kalau misalnya si Garmin, tampilannya itu lebih kayak chronological order gitu loh. Overview-nya menurut pendapat gue itu kurang ya. Saya mau lihat besok ini. Ya walaupun bedanya dia ada animasi-animasi gitu ya, simple. Tapi poinnya di sini ialah kayak secara overview gue sih lebih prefer yang di sini nih. Ya, dibandingkan lu bisa melihat tampilannya agak sedikit beda. Gue lebih suka yang tampilannya kayak kalender, tapi itu pribadi sih. Tapi yang perlu lu perhatikan sebelum lu beli kedua jam ini, karena menurut gue ini investment yang cukup lumayan, lu liatin dulu, mungkin bisa langsung ke website Coros atau enggak kalau untuk Garmin bisa langsung ke Garminnya dulu, ke website Garmin untuk cek-cek training plan mana. Kalau memang lu beli ini untuk kebutuhan training ya, dan lu pengen dapat trainingnya itu dari si device-nya, lu cek dulu aja mana yang lebih masuk dengan kebutuhan lu. Jangan sampai lu berpikir, oh gue pengen dapat training plan sepeda, padahal di Coros Vertix 2 sampai saat video ini dibuat itu belum ada yang training plan sepeda, ada itu di Garmin. Sekarang gue mau ngomongin terkait training data dan efek. Kita mulai dulu terkait si VO2 Max dan recovery. Dua-duanya tentunya pastinya bisa merekam data VO2 Max setelah lu melakukan kegiatan lari misalnya beberapa kali. Mungkin kasih waktu lah lu misalnya kayak 5 kali lari atau lebih, kurang lebih segitu, untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan lebih presisi gitu ya untuk kedua jam ini. Nah pertama-tama kalau misalnya VO2 Max yang ditampilkan langsung itu ada di si Garmin Fenix 7 ya. Entah kenapa gue nggak pernah mikir si Vertix 2 itu kenapa nggak pernah tampilin si VO2 Max-nya langsung di jamnya gitu. Nah itu selalu bisa dilihatnya ada di aplikasi Coros, yaitu di bagian profil itu lu bisa ngeliat si VO2 Max lu gitu. Tapi kalau misalnya si Fenix 7 lu bisa langsung lihat di sini VO2 Max-nya berikut dengan kayak trennya seperti apa kurang lebih. Nah sekarang gue mau kasih lihat juga yang bagian recovery. Nah recovery ini kalau bisa dibilang beda cara penyajian datanya. Kalau misalnya si Vertix 2 itu dalam persentase, dan ya udah ini berapa persen ready for hard training karena udah fully recovered gitu ya. Sedangkan kalau misalnya si Fenix 7 itu dalam hal durasinya lu harus kayak recovery-nya berapa lama gitu. Nah
Jujur untuk hal ini gue ngerasa kadang si Garmin Fenix 7 itu suka overestimate waktu recovery gue, entah kenapa. Gue nggak ngerti karena mungkin mereka mengambil data poinnya lebih banyak karena kan dia mungkin mempertimbangkan beberapa variabel data yang mungkin nggak dipertimbangkan oleh Coros karena mungkin menurut Coros nggak ada relevansinya. Tapi gue ngerasa kalau untuk urusan recovery gue lebih setuju atau lebih ngerasa si Vertix 2 itu lebih sesuai dengan kondisi badan gue. Contohnya hari ini gue ngerasa udah fit aja, gue udah well recovered karena hari sebelumnya itu gue olahraganya nggak terlalu intens. Tapi kalau menurut si Garmin, recovery hours gue ini masih perlu 19 jam lagi biar gue lebih optimal. Tapi kalau menurut si Vertix 2 yang gue juga pakai pada saat olahraga kemarin, gue udah full recover gitu. Nah ini sih bener-bener belum ada benchmark penengahnya. Ini berdasarkan perasaan gue dan kayak gue ngerasa badan gue ini udah fully recover atau belum gitu. Jadi kalau berdasarkan pendapat pribadi, gue kadang lebih menganggap recovery-nya dari si Coros Vertix 2, tapi tetap gue kadang lihat-lihat juga data dari si Fenix 7 sebagai kayak ya untuk analisa-analisa lah seperti itu. Sekarang gue bakal kasih tahu lu terkait training load dan training effect yang ya walaupun namanya agak beda-beda ya antara jam, tapi sebenarnya sih mirip-mirip. Untuk di Vertix 2 tampilan hasil training loadnya itu seperti ini. Jadi dia bilang angkanya 111, terus recommended 202 sampai 498. Dan ini kayak secara intensitas tuh kayak workout yang di consider easy berapa persen, medium berapa persen, dan hard berapa persen gitu ya. Terus kalau misalnya di Fenix itu seperti ini, dan enaknya dia itu ada kayak insight secara kualitatifnya gitu, dan dia ada rekomendasinya. Oh ini karena tadi kalau lu lihat di sesi sebelumnya recovery time-nya kalau di Fenix 7 gue itu kayak masih lumayan lama, jadi kayak menurut pendapat jam ini fisik gue itu kebanyakan olahraganya. Nah terus di sini dia juga nggak cuman kasih tahu loadnya, kayak dia kan si Vertix 2 ini dia kasih tahu oke, loadnya cukup tinggi dan berapa persen yang hard, berapa persen yang medium. Tapi menurut pendapat gue akan lebih actionable kalau misalnya lu kasih tahu kayak emang loadnya ini isinya tuh training-training yang memberikan dampak atau efek seperti apa sih. Nah kalau di Fenix 7 tuh dikasih lihat kayak dampak anaerobik, high aerobik, sama low aerobik gitu. Nah maksudnya apa? Jadi kalau setiap kita latihan kedua jam ini tuh bakal kasih tahu training efeknya. Nah gua kasih lihat langsung aja biar kebayang. Jadi kita ke bagian ini, oke. Kita lihat ya, di sini ada data di mana ada TE ya, ada TE itu training efeknya. Oke, sesi lari ini mempengaruhi 3,6 training efek untuk si aerobik, sedangkan untuk anaerobiknya 3,8. Sama si Fenix juga bisa melakukan hal yang sama. Aku kasih lihat di sini. Nah, di sini aerobiknya berapa dan anaerobiknya berapa gitu ya. Jadi semua datanya itu nggak cuma data satuan yang kita dapat, tapi di kedua jam ini dia akan rangkum dan dia akan sajikan datanya dalam bentuk widget-widget tadi gitu ya. Nah dalam hal penyajian data training load dan training effect, gue pribadi lebih suka penyajian dari si Fenix 7. Kenapa? Karena mungkin lu bisa ngeliat sendiri, dia ada, kan gue kan orang awam bukan seorang atlet atau enggak kayak fitness expert, jadi gue perlu arahan yang lebih kayak actionable. Oke, skor gue jelek tapi gue harus ngapain. Nah kalau lu perlu approach yang seperti itu atau informasi yang seperti itu dari jam Sportwatch lu, mungkin lu bisa lebih lirik sih Fenix 7. Tapi kalau misalnya lu udah ngerasa udah cukup kok nih, yang penting gue udah dapet pakem-pakem datanya terkait si training load dan training effect yang gue rekam dengan si Vertix 2 yang berdasarkan lu lihat, ya boleh juga gitu lu pilih si Vertix 2. Jadi kalau untuk training load dan training effect ini, jujur untuk akurasinya juga gue masih terus pelajari, tapi gue mungkin bisa lebih komenin terkait kayak penyajian datanya. Dan untuk penyajian data gue lebih suka si Fenix 7 karena buat orang awam seperti gue yang non atlet, ini data-datanya mungkin sedikit lebih actionable ya. Hal lain yang terkait training, tapi sayangnya kali ini gue nggak bisa ngomongin di Vertix 2 karena memang nggak ada, yaitu adanya si training readiness. Gue jujur sangat terbantu, apalagi kalau misalnya gue sedang harus mengetahui atau menganalisa diri gue apakah harus olahraga intens atau enggak.
yaitu menggunakan si training readiness ini. Jadi gue paling berasa experience-nya itu kalau misalnya gue tidur, let's say durasinya oke tuh dalam artian nggak selalu 8 jam ya versi gue, misalnya sama-sama misalnya 6 jam atau 6,5 jam, tapi gue ngerasa tidurnya tuh kurang berkualitas gitu, akhirnya bangunnya ngerasa capek. Gue kadang suka mempertimbangkan akhirnya data dari si widget training readiness ini, kira-kira apa aja sih yang ada di dalam si training readiness ini. Jadi kalau misalnya lu buka training readiness ini, jadi kayak dia ada kayak biasa rangkumannya, ini skornya low, jadi skornya semakin low ya semakin buruk, semakin besar semakin bagus gitu ya. Dan dia ada masukan focus on sleep quality, berarti memang menurut pantauan dia tuh sleep gua kurang berkualitas lah. Itu salah satu variabel yang diperhitungkan apakah kita tuh udah ready untuk training atau enggak menurut si widget ini gitu ya. Jadi karena sleep history gua less dan optimal, jadi training gua juga akan kurang optimal gitu. Jadi harus dikembangin lagi lah. Jadi ini sebenarnya kayak data yang kayak saling tarik menarik ya. Terus jadi data sleep dan data yang lain dijadiin sebuah kompilasi data lagi yang lain oleh si Garmin Fenix 7. Cukup kreatif menurut pendapat gue dalam hal meng-crunching data-data yang mereka memang udah ada. Terus kayak recovery time kan memang gue dibilang masih perlu 18 jam ya, walaupun gue nggak ngerasa capek-capek amat karena kemarin workoutnya biasa aja, cuma sepeda statik. Terus HRV status dia juga perhitungkan, dan acute loadnya nih high, jadi gue disuruh lebih kayak chill out gitu, jangan terlalu kenceng-kenceng latihannya atau intens. Ini sleep score-nya yang kurang bagus, dan ada mempertimbangkan stress history juga gitu. Jujur kalau untuk stress sih ya gue nggak terlalu ambil pusing karena gue tahu diri gue sendiri, nggak terlalu perlu tergantung sama jam. Tapi intinya di sini ialah widget training readiness itu buat gue pribadi itu sangat membantu dalam menakar kayak porsi-porsi latihan gue gitu. Apakah gue harus ngegas hari itu atau enggak? Karena kalau untuk ada hubungannya sama tidur itu menurut pendapat gue training readiness ini cukup bisa kepake ya gitu. Jadi sangat gue perhitungkan, apalagi kalau misalnya gue ngerasa kayak tidur ngerasa durasinya udah cukup tapi kayak kok bangun ngerasa capek. Jadi gue ngelihat data dari si training readiness ini. Terkait GPS dan navigation features, gue mau kasih tahu kalau dua-duanya itu sudah memiliki multiband atau dual frequency GPS gitu ya. Gue bisa kasih lihat di sini, cuman bedanya ada sedikit, yaitu kalau si Vertix 2 itu pengaturannya itu dari kayak ya udah mau sport profile-nya apapun, lu settingnya di luar sport profile gitu. Jadi kayak lu tinggal ke satellite system, terus mode, terus tinggal lu pilih nih standard GPS only, all system on, dual frequency. Jadi gue pilih dual frequency. Nanti untuk akurasinya lu bisa ngelihat langsung di bahasan bagian akurasi, atau enggak lu bisa langsung ke timestamp yang ngebahas terkait GPS akurasinya yang gue udah coba. Nah kalau misalnya di sini di Fenix, yaitu lu buka dulu sport profile-nya, terus lu bisa misalnya run settings, terus langsung ke bagian pengaturan satelitnya. Terus dia ada pilihannya, ada tentunya kita nggak mau off ya. Ada use default, GPS only, all system, dan all plus multiband, kita bilang itu. Jadi semua GPS dari kedua jam ini sudah multiband, yaitu teknologi yang terkini untuk GPS, yang artinya itu untuk kayak tingkat keakuratannya untuk ya teknologi sekarang ya posisinya udah paling teratas lah untuk si multiband. Nanti lu bisa lihat di bagian testing GPS accuracy. Kedua jam ini juga memiliki map yang kalau dibahas gue itu udah kayak mirip kayak Google Map lah. Jadi kayak cukup jelas konteksnya lu ada di mana dan kayak di sekitar lu tuh kayak seperti apa gitu kondisi jalannya. Gue kasih lihat dulu kalau misalnya di Vertix 2 seperti ini. Nah ini masih tampilan di dalam indoor. Nanti bentar lagi gue kasih lihat lu klip yang pas di outdoor. Nah sini. Nah bedanya kalau misalnya si Garmin ini, misalnya lu bisa pilih-pilih dulu nih. Nah ini kita ngomongin karena map, kita coba around me aja. Coba kalau kasih lihat di sekitar kita ada apa aja. Tapi intinya gue mau kasih lihat tampilannya kurang lebih seperti apa. Nah jadi lu bisa goyang-goyangin touchscreen. Nah langsung gue kasih lihat lu kalau misalnya di luar pada saat kayak ada dapat sinyal tuh bisa tampilan seperti apa sih gitu. Jadi kalau berdasarkan pengalaman gue lari menggunakan ini, gue sempet lari ada di luar di daerah yang benar-benar gue nggak tahu, dan gue hanya mengandalkan map dari si kedua jam GPS ini, dan ya syukurnya gue nggak terlalu nyasar-nyasar amat karena cukup gampang. Walaupun memang kadang kalau misalnya ada sedikit
kalau misalnya kita salah belok itu nggak serta merta kayak kalau di Google Map kan langsung kayak dikasih alternatif jalan yang baru ya. Nah kalau misalnya ini ya kedua jam ini berdasarkan pengalaman gue sih nggak langsung kasih alternatif jalan yang baru, dia cuma bilang off road atau enggak karena kan lu udah masukin course-nya misalnya kalau ngomongin pakai course di dalam map. Nah itu dia kekurangannya itu aja, dia nggak akan kayak kasih lu direksi yang alternatif kalau berdasarkan pengalaman gue. Tapi overall map di jam ini sih udah sangat membantu banget. Terkait course, tentunya kalau misalnya udah ada map dan ada course itu kayak penunjuk rutenya gitu, dan penunjuk rutenya itu ada di atas mapnya. Jadi bedanya mungkin kalau ada yang suka nanya, nggak semua jam smartwatch itu ya ada mapnya, tapi setidaknya dia udah bisa kita pas lari kita masukin course-nya, tapi dia nggak akan muncul mapnya, tapi cuman kayak biasa tuh kayak jarum-jarum doang. Nah kalau di jam Fenix 7 Sapphire Solar dan si Vertex 2 itu ya udah ada jarumnya di atas mapnya. Sesimpel itu sih penjelasannya kalau menurut pendapat gue. Nah gue mau kasih lihat lu tampilannya di jam. Nah tapi sebelumnya gue mau kasih tahu nih kalau misalnya pembuatan course di Vertex 2 atau lebih tepatnya di Coros itu agak ribet karena dia nggak bisa langsung bikin di aplikasinya gitu. Jadi harus kayak menggunakan aplikasi pihak ketiga misal kayak Komoot, atau bahkan di kasus gue biasa gue bikin aja di Garmin Connect dan ya udah gue pindahin si Corosnya, toh juga tujuannya untuk kayak rute atau course yang sama gitu. Jadi menurut gue itu perlu ada pengembangan ya. Nah terus kalau misalnya di Garmin itu untuk urusan course-nya itu dia ada fitur yang namanya up ahead, di mana up ahead itu kalau misalnya lu lari lu bisa taruh pas lagi bikin course itu di rute ini, di titik ini bakal ada hydration point, atau enggak pada misalnya lu bikin course untuk hiking misalnya, ini pos satunya di mana, pos 2-nya di mana, atau enggak kayak hal-hal lain yang pengen lu tandain itu bisa. Jadi pas lu lagi bernavigasi, lagi hiking atau lagi lari itu bisa ngeliat oh up ahead nih udah deket sama hydration point kita, kurang lebih semacam itu. Jadi kayak kelemahan dari si Vertex 2 itu tadi kayak pembuatan course-nya itu masih kurang, dan kayak ada fitur yang dia nggak miliki yang ada di Fenix 7 yang menurut gue itu cukup membantu, apalagi untuk kayak orang hiking itu si up ahead itu ya. Nah kalau misalnya untuk tampilannya di outdoor gue langsung sebelum ke outdoor gue kasih lihat dulu tadi ya, ini tampilan course-nya. Kalau misalnya di indoor ini dan si Fenix 7 kurang lebih seperti ini ya. Oke, kalau nggak gue langsung tampilin kalau misalnya di outdoor kurang lebih menggunakan course-nya seperti apa, baik si Vertex 2 dan si Fenix 7 side by side, kurang lebih seperti ini. Nah gimana pendapat lo, apakah udah cukup jelas? Nah lu bisa tulis di kolom komentar ya. Nah tapi gue ada mau tambahan satu lagi terkait dengan fitur course yang gue suka dari si Fenix 7 itu ada namanya round trip course. Jadi kalau misalnya bayangannya lu lagi pergi terus ada di area baru dan lu pengen explore dengan cara berlari, kan biasa anak-anak lari suka seperti dia pengen kayak lari di mana pas sembari liburan, itu ada fitur yang menurut gue patut lu coba banget, yaitu namanya round trip course, di mana lu tinggal bilang distance-nya, walaupun nanti akhirnya distance-nya nggak mungkin kalau gue pilih 8 tuh bener-bener saklek 8 ya, mungkin ada agak lebih atau turun karena kan tergantung sekitarnya jalannya seperti apa. Terus lu tinggal pilih juga direction-nya itu kemana, misal ke west, dan nanti dia bakal calculating course-nya dan dia akan memberikan opsi-opsi. Biasanya tuh ada 3 course, tapi memang lama seperti ini untuk kayak calculating rute yang akan dia rekomendasikan. Jadi dia akan merekomendasikan dari point A ke point B dan baliknya lagi seperti apa. Navigation features lainnya yaitu adanya altimeter dan barometrik dan kompas. Nah gue mau kasih lihat aja tampilannya. Ini kalau misalnya di Vertex 2 ini datanya memang agak bervariasi ya. Ini mungkin bisa lihat di sini. Nah ini khusus untuk data altimeter, ini si Fenix 7 ini bisa, yang berdasarkan temuan gue saat ini itu bisa digeser-geser. Jadi ini ada perbedaan yang cukup signifikan ya datanya, dimana kalau misalnya di Fenix 7 itu 28, yang di sini 38 gitu. Jadi ini data-data seperti itu harus sering dikalibrasi kalau berdasarkan pengalaman gue. Tapi
kurang lebih most of the time kalau misalnya gue lagi ada di tempat tinggal gue, kebetulan tuh di sekitar lantai 4 lah gitu ya, itu kurang lebih biasanya berdasarkan teman gue tuh selalu sama gitu. Paling ada perbedaan antara 2 jam ini 2 atau 3 meter, tapi entah kenapa hari ini bedanya agak jauh, mungkin gue mesti kalibrasi lagi. Oke, terus itu terkait si altimeter ya. Sekarang untuk si barometernya, ini si Vertix 2 tampilan seperti ini. Nah ini untuk barometernya oke, kurang lebih sama ya. Dan ini juga bisa digeser-geser kalau untuk data barometernya di Fenix 7. Nah kalau di Vertix sih udah pasti bisa ya. Dan bedanya kalau misalnya di Fenix itu kompasnya itu langsung ada di bawah. Maksudnya ya di sini nggak ada kompasnya. Sedangkan kalau misalnya Vertix 2 itu harus diakses dulu ke bagian settingnya dengan kanan bawah tuh ditahan, terus kita cari kompas gitu. Kurang lebih seperti itu untuk si altimeter, barometrik, dan kompas di kedua jam ini. Di bagian ini gue bakal menguji keakurasian dari GPS, heart rate data, dan power meter saat gue gunakan untuk lari. Pertama-tama bagian GPS dulu, gue langsung bakal tampilin di Google Earth, dimana itu kalau misalnya data yang merah itu gue tampilin legend aja, Coros Vertix 2 itu merah, sedangkan data GPS dari yang Garmin Fenix 7 Sapphire Solar itu biru muda. Kalau kita lihat secara tanpa di zoom in memang rapi-rapi aja, tapi kalau coba kita maksud tadi di zoom out itu rapi-rapi aja. Sekarang kalau gimana kalau ketika zoom in, nah ini masih dalam tahap ini kayaknya masih rapi ya, sangat rapi loh ini menurut pendapat gue, dengan kondisi dimana ini padat penduduk ya, lumayan padat penduduk tempat gue lari. Tapi gimana kalau misalnya kita zoom in lagi, kita zoom in, nah bisa lu lihat di sini entah kenapa kalau yang si Fenix 7 itu datanya ada di bagian tengah gitu. Walaupun rapi ya sebenarnya, dia kayak ada lurus-lurus, nggak ada kayak bengkok-bengkok sedikit. Ada lebih sedikit, tapi maksudnya lebih rapi kalau ngelihat dibandingin si Vertix 2. Tapi kalau bisa lu lihat Vertix 2 yang merah ini, dia tuh lebih tepat di mana gue lari kan pasti di trotoar, nggak mungkin di pinggir jalan gitu ya. Tapi lu bisa lihat di sini ini kita bisa lihat. Nah yang biru muda ini entah kenapa gue dianggapnya GPS-nya tuh lari di tengah jalan gitu ya. Tapi kalau misal Vertix 2 tuh bisa bener-bener ngepas gitu dia, ada di trotoar gitu. Dan ini cukup konsisten ya datanya, dimana memang si data dari si Fenix punya kecenderungan nganggep gue itu jalannya ada di tengah jalan, entah kenapa gitu. Nah menurut pendapat lu gimana nih? Kalau menurut gue sih secara overall sebenarnya udah rapi, cuman kayak penempatannya aja nih kayak si Fenix 7 ini agak sedikit ini ya, apa namanya, kurang tepat gitu. Karena musuhnya kan pasti lari kan gue ada di trotoar ya, bukan ada di tengah jalan gitu. Walaupun padahal data ini mulus banget menurut pendapat gue, berdasarkan pengalaman coba beberapa jam GPS ini, si GPS-nya si Fenix 7 dengan menggunakan multiband nih mulus banget ya, Fenix 7 Sapphire Solar maksudnya. Sedangkan kalau si Vertix 2 walaupun ada kayak bengkok-bengkok dikit, dia lebih tepat dengan aktual data lari, kondisi lari gue, yaitu gue pastikan lari di pinggir jalan gitu. Nah itu pendapat gue, gimana pendapat lu? Langsung tulis di kolom komentar terkait ujian akurasi GPS ini. Dan sekarang gue bakal kasih lihat lu untuk data heart rate-nya. Nah kali ini kalau misalnya untuk data heart rate seperti biasa, gue menggunakan data penengah atau data benchmark, yaitu menggunakan sebuah heart rate monitor yang ditaruh di bawah dada atau enggak di dengan chest strap, namanya Polar H10. Jadi asumsinya semakin data dari salah satu jam ini mendekat dengan data dari si Polar H10, mestinya itu semakin akurat gitu, mendekati akurat lah, karena kita anggap data Polar H10 itu lebih paling akurat karena deket dada gitu ya. Oke, pertama-tama gue kasih tahu dulu nih legendnya.
Dimana kalau misalnya untuk Chorus Vertex 2 seperti yang lu lihat tertulis itu warnanya ungu, sedangkan kalau misalnya untuk data Polar H10-nya itu abu-abu dan Phoenix 7 itu orange ya. Nah kita bisa lihat di sini. Nah ini gue naik turun, kenapa? Karena mungkin lu lihat di sesi sebelumnya di GPS tuh gue lari di perkotaan, dimana setiap perempatan itu tiap kali gue lewat itu ada kayak lampu lalu lintasnya, jadi kayak semi kayak berhenti lari gitu, jadi kayak makanya grafiknya turun. Tapi yang gue mau highlight di sini ini banyak banget datanya yang kayak jomplang gitu ya naik turunnya ya. Oke, kita lihat di sini si Polar H10-nya itu pas awal-awal agak sedikit rendah, sedangkan kedua jam ini si Phoenix 7 diikuti dengan Chorus tuh kayak BPM-nya, hitungan heart rate lebih tinggi gitu ya. Dan ini cukup bisa dibilang bergantian, di saat si Polar H-nya udah tinggi, kedua jam ini malah dia masih masih ada di bawah. Nah feeling gua ini ada ada efek dimana kalau si Polar H10 itu kan menempel di dada ya. Ini cuma asumsi ya karena gue bukan expert kesehatan, tapi kan dimana sesi lari gue ini ada kayak berhenti lari, otomatis tangan kan kalau saat berhenti dia juga ya berhenti kan. Nah sedangkan kalau misalnya yang di dada dia kan lebih dekat dada, lebih dekat dengan denyut jantung, dia membacanya tuh ya terus konstan aja terus gitu ya. Jadi datanya tuh tetap naik, heart rate-nya nggak langsung ngedrop turun gitu. Itu asumsi gue, dimana jadi kayak pas gue berhenti, nah ya udah si heart rate itu sebenarnya ya yang actual memang misalnya contohnya 162 BPM, ya memang heart rate gue pada saat itu lagi segitu. Tapi karena yang lain itu wrist base atau ada di pergelangan tangan, dan pergelangan tangan gue lagi diem karena lagi berhenti di lampu lalu lintas, makanya dia BPM-nya menurun. Itu asumsi gue, karena biasanya datanya nggak ngejomplang ini ya gitu. Kalau buat gue sih ini udah cukup amat sangat ngejomplang ya, karena mungkin dengan latihannya gue juga yang dimana kayak agak berhenti jalan gitu. Nah tapi mendekati pas sudah di akhir-akhir ini ada beberapa bagian yang mulai deket tapi jauh lagi kayak gitu. Ini bisa dilihat di sini di mana si Polar beatnya 156 dan sedangkan kalau di sini 159 si Phoenix 7-nya. Tapi secara overall ini ada gap data yang data BPM atau heart rate yang cukup jauh ya antara si benchmark kita si Polar H10 dengan kedua jam ini yang kita lagi adukan gitu. Gue sengaja tetap tampilin datanya yang berantakan ini biar lu bisa kayak dapat gambaran dengan posisi latihan yang kayak berhenti lari ini ya juga bisa menghasilkan data yang ya kalau gue bilang sih ini nggak terlalu nggak terlalu mumpuni ya datanya. Nah itu pendapat gue, gimana pendapat lu? Sekarang yang bagian terakhir, bagian akurasi dari power meter. Nah power meter itu penengahnya gue menggunakan Stride sebagai data benchmarknya, dan ya ini untuk membandingkan si Vertex 2 dan si Garmin Fenix 7 Sapphire Solar yang baru aja akhirnya punya wrist based power meter. Nah langsung kita lihat di sini datanya. Kayak biasa gue tampilin aja legendnya. Ini lu bisa lihat di sini ya, si Phoenix 7-nya oranye dan warna lainnya itu ada tulisannya Stride, dan si Vertex 2. Oke. Ini datanya off banget ya menurut pendapat gue, dimana walaupun sebenarnya untuk kayak perhitungan power berdasarkan riset gue di internet, ngecek gitu, memang kayak untuk penentuan kayak power ini tuh tiap brand punya kayak metodenya sendiri-sendiri. Jadi kayak keep in mind bagian itu juga. Tapi gue cuma mau kasih tahu, mungkin kalau buat lu semua yang kayak penasaran, oke, kalau dibandingin dengan kayak yang emang Footpod itu kayak gimana sih datanya? Nah ini sesi ini jawabannya gitu ya. Nah ini kalau lu bisa lihat si Phoenix ini punya kecenderungan kayak overestimate power gue, running power gue, dimana dia si Phoenix tuh selalu dari awal sampai akhir itu selalu yang paling tinggi. Sedangkan kalau si Chorus itu punya kecenderungan untuk meng-underestimate running power gue, dan di tengahnya itu baru ada si Stride. Jadi yang satu si Vertex 2 itu agak selalu underestimate, dan yang Phoenix 7-nya itu selalu overestimate, dan si Stride-nya itu ada di tengah-tengahnya. Nah jadi gimana pendapat lu? Apakah lu impress dengan data yang seperti ini,
atau enggak akhirannya lu malah kayak ya udahlah gue nggak perlu jam yang ada built-in power meternya kalau akhir-akhirannya datanya juga nggak terlalu sama kalau misalnya lu nganggap si Stride itu udah yang paling akurat lah ya. Dalam konteks ini gue cuma mau kasih lihat perbandingannya dengan kalau actual footpod. Dalam hal ini gue punya Stride yang generasi pertama. Nah tampilan datanya seperti ini nih gitu. Nah atau enggak lu ada kayak tips agar gue bisa ngetes lagi dengan metode lain terkait si power meter ini, let me know di kolom komentar dari video ini. Di bagian smart features dan connectivity, sebelum gue lebih lanjut, gue mau kasih tahu kalau untuk kayak function-function basic kayak misalnya ngeliat message dan kayak ada getaran saat ada call di smartphone lo, itu dua-duanya bisa. Yang nggak bisa itu kayak Bluetooth call yang biasanya itu ada di fitur-fitur smartwatch keluaran dari smartphone, dimana Bluetooth call itu kayak lo bisa ngomong gitu ya di jam lo, karena dia itu kayak penengah antara smartphone lo gitu. Nah itu nggak bisa di kedua jam ini karena fokusnya memang lebih ke smartwatch. Kalau misal mau ke Garmin itu ada Garmin Venue 2 Plus, Garmin Venue 2 Plus sampai saat video ini dibuat. Dan untuk kayak connectivity ke aplikasi pihak ketiga itu bisa di berbagai macam aplikasi, misalnya seperti Strava itu bisa banget, tapi gue mostly sih itu cuma buat kayak nge-sharing data aja, sedangkan aplikasi yang utama gue pakai selalu aplikasi bawaan dari masing-masing jam ini, si Garmin Connect dan aplikasi Coros. Nah untuk bagian ini gue mau kasih lihat musiknya, ada perbedaan musik ya, walaupun dua-duanya itu bisa menyimpan musik, jadi lu nggak usah bawa smartphone pada saat lu lari misalnya, jadi lu tinggal bawa TWS lu atau headphone lu atau bone conduction headphone lu, tinggal dikonekin ke dua jam ini yang as long as dia berbasis Bluetooth. Nah kalau Vertix 2 ini tampilannya seperti ini, musik, tapi gue belum pernah masukin, tapi tampilannya kurang lebih seperti ini, dan ini nggak ada yang namanya speaker ya, jadi kalau misalnya lu nyalain musik terus kayak mau ada musik tanpa ada pakai headphone itu nggak ada di keduanya, itu lo harus pakai TWS. Oke? Nah bedanya kalau misalnya musik di Vertix 2 kurang enaknya lo kalau ingat zamannya iPod dulu, lo harus memindahkan MP3 music lo gitu, jadi kayak drag and drop gitu kalau memang lo punya musiknya ya. Nah dengan asumsi memang ya musiknya orisinil. Nah kalau misalnya untuk si Garmin buat gue pribadi yaitu menggunakan streaming service kayak Spotify, kan mostly orang sudah menggunakannya, dan sebagian besar juga orang juga udah pakai yang premium service. Jadi kalau udah pakai Spotify yang premium, lo bisa save, download secara offline dan pindahin ke si jam Garmin Fenix 7 Sapphire Solaris. Jadi jelas ya, yang satu Vertix 2 oke bisa musik secara offline tapi harus MP3 player dipindahin. Kalau yang ini ya tetap ya mesti dipindahin over wifi, dan itu agak lama si Fenix 7 Sapphire Solar dan itu menguras sangat baterai. Tapi setidaknya dengan modal udah punya Spotify Premium, lu udah bisa download playlistnya nih seperti ini gitu. Jadi dari podcast dan macam-macam itu bisa, asalkan yang penting Spotify lu premium dan Spotify-nya udah dikonekin ke Garmin Connect lu. Dan ngomongin untuk kayak konektivitas teknis, itu si kedua jam ini ada sedikit perbedaan juga, dimana kalau misalnya si Fenix 7 itu bisa ANT Plus atau N Plus dan Bluetooth, sedangkan kalau si Coros Vertix 2 entah kenapa dulu Vertix yang pertama itu bisa Bluetooth dan N Plus, sedangkan kalau misalnya yang si Vertix 2 ini hanya bisa Bluetooth gitu ya. Jadi mesti dicek-cek juga, jangan sampai kalau misalnya lu udah beli, oke, gue beli Coros Vertix 2 terus gue pengen punya aksesoris lain, ternyata connectionnya based onnya N Plus doang, nggak bisa Bluetooth, jadi itu nggak bisa berkomunikasi satu sama lain takutnya. Dan untuk smart features yang terakhir yang menurut gue patut di highlight, yaitu kalau di Vertix 2 itu dia bisa menjadi control action camera baik untuk brand si GoPro ataupun si Insta360 gitu ya. Untuk Insta360-nya mulai dari yang One X2 sampai yang ke atas, sama si GoPro Hero yang gue pernah coba ya, si GoPro Hero 10 aja. Walaupun memang kayak agak kadang suka kayak ngadat-ngadat, tapi ya oke lah kalau misalnya apalagi lu seorang content creator slash sport enthusiast yang selagi sport pengen bikin konten, menurut pendapat gue sih itu not bad, walaupun memang suka kayak ya nggak smooth amat experience-nya, karena di Vertix 7 itu nggak ada function camera control atau action camera control seperti yang di Vertix 2. Di bagian ketujuh gue bakal ngebahas dan kasih lihat lu terkait website dan aplikasi dari kedua jam ini, si Garmin dan si Coros. Pertama-tama untuk websitenya dulu, fungsinya untuk apa? Kalau misalnya website Coros jelas yang paling krusial yaitu
untuk memindahkan template training plan dan workout ya. Yang paling utama itu sih yang biasa gue pakai. Nah, selain itu dia di websitenya itu ada yang namanya Training Hub dan Evolab. Tujuannya itu kayak untuk menganalisa data-data, dan tampilannya gue langsung tampil seperti ini. Nah, lu bisa ngeliat data-datanya kurang lebih seperti ini, dan memang kalau menurut pendapat gue agak sedikit kaku, tapi menurut pendapat gue ini pengembangan dari Coros ini tempo waktu itu cepet loh. Jadi kayak misalnya dulu dia belum ada Evolab, habis itu Evolab dikembangin lagi jadi ada kayak training hub-nya, itu cukup cepat pengembangannya. Dan yang paling menguntungkan yaitu kalau misalnya lu user Coros, walaupun Coros lu versinya itu versi terdahulu, selama hardware-nya itu masih mendukung, itu lu bisa mengakses perks semacam ini gitu. Jadi data-data yang terbarukan dan diupdate, jadi nggak cuman bug fixing doang yang lo dapet gitu, tapi ada kayak sesuatu yang baru. Jadi walaupun jam lo itu udah kayak edisi yang tahun lalu atau beberapa tahun yang lalu, itu masih ada kayak update-nya gitu. Tidak seperti kalau misalnya Garmin yang gue perhatiin tuh kadang kayak untuk hal yang menurut pendapat gue fiturnya nggak terlalu kompleks gimana, itu hanya available untuk versi yang terbaru gitu ya. Tapi kalau ngomongin kembali lagi di Coros, di websitenya itu yaitu tadi proses pemindahannya itu agak ribet. Kalau untuk hal-hal yang esensial kayak training plan, workouts itu mestinya bukan di levelnya situs lagi kalau pendapat gua, tapi itu mestinya nanti udah di aplikasi. Nah, kalau di websitenya yang gue pengen highlight lagi di Coros itu ialah mobile site-nya itu sangat jelek ya. Jadi kalau lu bisa lihat di sini kayak ancur-ancuran kayak gini dan susah untuk dimaksimalkan untuk kebutuhan kita berlatih gitu. Itu pendapat gue terkait desktop site dan mobile site dari si Coros, walaupun pengembangannya sangat signifikan dan datanya itu terus berkembang dan aksesnya bisa diakses buat user-user yang pengguna model yang lebih lama selama hardware-nya masih mendukung. Oke, dan yang untuk Garmin, nah ini enaknya ini bisa bikin course langsung di websitenya di Garmin Connect, dan kayak secara UI UX-nya itu menurut pendapat gue lebih matang ya, seperti itu. Jadi kayak untuk memindahkan data-data juga gue ngerasa learning curve gue kalau dibandingkan pas awal gue explore ekosistemnya Garmin dan gue explore ekosistemnya Coros, learning curve gue sedikit lebih cepat pada saat gue mengeksplor si desktop site si Garmin Connect ini ya gitu ya. Nah, karena dari si Garmin Connect-nya ini di aplikasinya sudah difasilitasi banyak hal, kayak misalnya pindahin training plan dan workout itu bisa di aplikasi, jadinya gue sampai nggak pernah pakai lagi tuh kayak mengakses si situsnya si Garmin lewat handphone. Jadi entah itu desktop kalau memang lagi pengen sekalian pakai desktop, atau enggak langsung pakai aplikasi. Sekarang gue mau kasih lihat tampilan perbandingan mobile app dari Coros dan Garmin biar lu bisa dapat gambaran yang full terkait ekosistemnya Garmin dan Coros. Kalau lu bisa lihat di sini, kalau gue sih pribadi ya, ini preferensi pribadi, UI UX-nya gue lebih suka si Garmin. Tapi kalau untuk urusan kayak memindah data, misalnya kalau datanya tuh udah ada di aplikasi Coros dan dia mau dipindahin ke jam, itu kalau gue ngerasa itu transfer rate-nya atau transfer speed-nya itu lebih cepat si Coros, dari aplikasi Coros ke jam Coros dibandingkan aplikasi Garmin ke jam Garmin gitu ya. Maksudnya untuk kirim-kirim send to device, data-data kayak cost dan macam-macam, gue berdasarkan pengalaman pribadi gue sih, gue ngelihatnya si Coros ini jauh lebih cepat, nggak jauh lah tapi lebih cepat gitu. Tapi kalau untuk kayak UI dan UX-nya gue ngerasa itu si Garmin lebih matang ya, mungkin karena juga mereka juga perusahaan yang lebih senior jika dibandingkan dengan si Coros. Pasti lo penasaran dengan berbagai fitur yang tadi gue udah sebutin, gimana nih kalau misalnya baterainya juga memble. Nah, kalau misalnya dibandingin side by side, gue bisa ngomong dengan gampang si Vertix 2 itu udah kayak clear winnernya lah. Untuk urusan baterai menurut gue Coros itu entah kenapa bisa baterainya sepanjang itu, karena gue banyak jam dimana itu kayak kadang gue ya nggak pakai karena gue harus pakai jam yang lainnya, dan gue diemin jam-jam Coros itu paling tahan walaupun udah kayak berapa minggu atau bahkan lebih dari sebulan kayak gue nggak pakai itu kayak masih nyala. Sedangkan kadang jam-jam dari Garmin itu, ini secara general lah, itu suka kayak udah kayak mendadak mati, akhirnya gue mesti charge lagi gitu ya. Kalau untuk
kasus ini antara Vertix 2 dibandingkan si Fenix 7 Sapphire Solar, jelas kalau misalnya lu udah nyalain pulse ox-nya apalagi yang all day, itu udah cuman kayak nggak ada se-50%-nya dari si Vertix 2. By the way, untuk kayak secara tabel perbandingannya on papernya gue langsung tampilin aja di sini antara si Vertix 2 dan Fenix 7 Sapphire Solar biar lo bisa bandingin dalam skenario apa, kurang lebih durasi nyalanya seperti apa gitu ya. Tapi kalau menurut pendapat gue, buat lo yang rutinitasnya cuman kayak lari di sekitaran komplek atau enggak sekali-sekali kayak misalnya hiking yang mungkin nggak kayak bener-bener kayak ekspedisi banget ya, menurut pendapat gue sih baik si Fenix 7 Sapphire Solar ataupun si Coros Vertix 2 apalagi itu cukup banget gitu. Tapi memang ya itu kalau misalnya lu pakai Fenix 7 Sapphire Solar, lu harus kayak pinter-pinter dalam mengatur beberapa fiturnya, karena fitur yang paling gua highlight yaitu si pulse ox itu bener-bener nyerap baterai banget. Dan kalau misalnya lu ada transfer data via wifi itu juga cukup nyerap baterai banget gitu. Jadi kayak mesti lu perhitungkan apa aja yang bakal lu gunakan dengan si Garmin Fenix 7 itu, dan jangan sampai misalnya lu udah pengen lari nih maraton, sebelumnya gue mau isi lagu dulu nah dan lagunya misalnya dalam playlist itu ada 200 lagu, nah itu kayak bener-bener akan mengurangi banyak daya baterai gitu ya. Jadi kalau untuk baterai clear winner si Coros Vertix 2. Sedangkan untuk durability dan water resistance-nya, durability jelas ya di bagian material tadi gue udah sebut kalau misalnya sebagian besar dari si jam ini tuh terbuat dari ya titanium, walaupun sebagian sebagian kecil nih di Fenix ini ada yang bagiannya polimer gitu. Jadi kayak untuk durabilitas nggak usah diragukan lagi, walaupun bukan berarti itu ya lu harus banding-banding juga gitu ya. Maksudnya dia itu durable atau rugged, kalau misalnya untuk kayak kepentok-pentok itu kayak ya so far sih nggak ada masalah ya gue, walaupun gue juga jarang kepentok juga poinnya gitu. Dan karena layarnya atau kacanya dari screennya itu terbuat dari Sapphire, ini juga nggak usah dipakein kayak semacam screen guard lagi. So far sampai saat ini gue aman-aman aja, nggak ada lecet sedikit pun gitu ya. Nah kalau untuk water resistance-nya dua-duanya tuh 10 ATM, bisa sampai kayak 100 meter, tapi ini bukan jam untuk diving, ini lebih untuk ya udah kayak misalnya lo berenang di laut lepas bisa, tapi bukan untuk diving. Karena kalau misalnya si Coros sih nggak ada ya versi diving, tapi kalau si Garmin dia punya versi diving itu namanya Garmin Design. Mendingan lo cek video review gue terkait si Garmin Design gitu di YouTube channel ini. Di bagian kesimpulan atau verdict, gue bakal mulai berdasarkan plus dan minus dari masing-masing si jam ya. Nah kalau untuk si Fenix 7 Sapphire Solar, menurut pendapat pribadi gue setelah di experience, plusnya itu kalau misalnya untuk angkat beban dan kayak hit training itu tombol-tombolnya nggak akan gampang kepencet kalau nggak gampang kepencet jika dibandingkan si Vertix 2 menurut pendapat pribadi gue. Dan kalau misalnya untuk data-data masukan trainingnya, misalnya training load, training focus, training effect, dan training readiness, menurut pendapat gue insight-nya lebih mudah dipahami oleh gue yang lebih levelnya tuh antusias ya, bukan atlet, orang awam. Dan yang paling penting yaitu data trainingnya itu atau penjelasan training effect dan training loadnya itu lebih actionable dan mudah dipahami buat gue pribadi. Dan kalau misalnya kelebihannya yang lainnya lagi, kalau ngomongin navigasi, dia ada up ahead navigation atau enggak yang buat kasih tahu tuh nanti kayak di setelah ini di titik ini bakal ada hydration point, atau enggak pas lu hiking bakal ada poin apa gitu yang lu udah rencanakan di course. Menurut pendapat gue sih kalau misalnya yang suka hiking mungkin akan sangat terbantu dengan fitur-fitur itu. Nah sekarang apa nih minusnya dari si Fenix 7 Sapphire Solar? Kalau menurut pendapat gue jelas baterainya, gue berharap lebih terkait baterainya, karena kalau dibandingin dengan si Vertix 2 ini lumayan agak jauh ya, walaupun memang ya itu sebenarnya bisa kita akalin gitu dengan kayak pulse ox-nya kita ganti dari yang all day ke manual check misalnya, itu cukup signifikan loh seperti itu. Tapi tetap ada hal-hal yang gue nggak bisa hindari, kayak misalnya transfer musik udah lama terus menguras baterainya cukup banyak lagi. Nah itu menurut gue sih hal-hal minusnya. Dan kalau misalnya hadir di ekosistemnya Garmin, gue punya kecenderungan untuk selalu berpikir oke, kalau misalnya nanti Fenix 8 udah muncul, pasti nih ada kayak fitur-fitur yang menurut gue kayak fitur-fitur sepele yang sebenarnya nice to have gitu, tapi
nggak akan ketransfer di Phoenix 7 dan adanya di Phoenix 8 gitu. Karena punya kecenderungan kayak kalau udah lama serinya itu paling dapetnya update-nya tuh cuman buat bug fixing doang. Itu menurut pendapat pribadi gue negatifnya kalau si Phoenix 7 Sapphire Solar. Sekarang plusnya dari si Coros Vertix 2. Gak usah ditanya lagi, gue paling suka baterainya. Baterainya ini badak banget. Walaupun semuanya gue udah pakai, gue maksimalin entah itu untuk olahraga biasa dan untuk kayak olahraga lari yang menggunakan GPS, ini tetap masih bisa sangat diandalkan. Walaupun tentunya memang kayak banyak, makanya kayak fitur-fitur dia kayak HRV dan SPO2-nya itu mereka setting ya by default harus manual. Mungkin menurut pendapat pribadi gue, dia udah mikirin kalau fitur-fitur itu sebenarnya kayak menyerap banyak tenaga, jadi harus dimanualin. Jadi cuman akan menyerap tenaga pada saat kita manual cek. Mungkin itu asumsi gue ya. Jadi kenapa baterainya superior? Karena itu. Tapi tetap gue suka. Nah, plusnya lagi yaitu penyajian, walaupun training datanya atau training efeknya itu gue lebih suka sebenarnya secara dasarnya itu si Garmin Fenix 7, karena sebelumnya gue bilang ya lebih insightful dan actionable. Ya sebenarnya si Fenix 2 itu bukan berarti nggak ada insightnya sama sekali, cukup, tapi menurut gue akan lebih baik ada data-data kualitatif dan masukan yang lebih insightful dan actionable. Tapi kenapa menurut gue ini masih bisa menjadi hal positif buat si Vertix 2? Karena gue yakin banget nanti over the time yang namanya Coros itu selalu akan mengembangkan software-softwarenya gitu. Jadi kayak ada firmware update, nanti tambah ini, dan itu gue udah rasakan pada saat kayak pertama kali gue pakai si Coros Pace tuh, udah pakai selama kayak setahun gitu misalnya, dia masih ada update loh, gue masih bisa pakai Evolab-nya nih, gue masih bisa pakai fitur ini, fitur itu gitu. Itu yang gue rasakan kalau misalnya berada di ekosistem Coros. Jadi model boleh udah kayak ketinggalan misalnya beberapa edisi atau seedisi gitu, tapi selama hardware-nya masih bisa, biasanya kita masih mendapatkan firmware update atau software update untuk mendapatkan fitur-fitur yang lebih up to date. Nah, bagian negatifnya gue rasa sih lu udah tahu ya. Nah, bagian negatifnya sebenarnya sih mungkin nggak untuk semua orang, tapi untuk gue aja. Karena si digital dial-nya ini ganggu banget kalau misalnya gue lagi kayak olahraga kayak HIIT atau CrossFit, jadi suka kayak pencet-pencet. Akhirnya gue juga suka bete sendiri kalau misalnya harus workout menggunakan si Coros Vertix 2 gitu ya. Itu menurut gue ya desainnya kurang masuk aja mungkin untuk gua gitu. Nah, kalau yang bagian kedua ya tentu mungkin lu juga udah tahu si UI UX-nya untuk aplikasinya sih not bad ya. Kayak misalnya masih tinggal di brush up dikit tampilannya biar lebih intuitif lagi. Tapi kalau misalnya untuk mobile site-nya terutama menurut pendapat gue sih itu mesti ada major improvement, dan metode pentransferan data training lah dan workout, gue rasa sih itu harus dibikin solusi yang lebih praktis lagi ya. Menurut pendapat gue itu udah harus misalnya langsung dari aplikasinya, bukan harus dipaksa ke situs si coros.com itu gitu ya. Nah, itu sih pendapat gue. Jadi kalau menurut gue sih pasti setiap jam ini ada plus minusnya. Semoga itu bisa memberikan gambaran itu sebenarnya lu lebih perlunya fitur-fitur si Fenix atau enggak fitur-fiturnya si Vertix. Dan berdasarkan experience gue, semoga itu bisa memberikan kesimpulan buat lu untuk milih jam yang mana, karena gue yakin setiap produk punya plus minusnya masing-masing. Kalau misalnya mau support channel ini kayak biasa, jangan lupa tulis di kolom komentar, like, dan share, dan subscribe tentunya. Atau kalau misalnya mau support lebih lagi, sekedar dari like dan subscribe, bisa juga dengan membeli produk-produk yang gue udah bahas di channel ini, tentunya hanya di situs via.id. Thank you and until next time.